Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Haryanto. Hari ini kita ingin belajar bersama untuk pengoperasian kamera dan perawatannya. Nanti untuk pertemuan ini kita akan mencoba menggunakan kamera saku atau pocket, kamera DSLR sebagai bagian dari pembelajaran kita di session ini. Baik, untuk berikutnya adalah bagaimana kita mengoperasikan kamera saku. Ada 9 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, gunakan flash ketika kondisi cahaya kurang. Kemudian kedua, hindari zoom digital. Kemudian ketiga, memanfaatkan skin mode sampai dengan 9 memanfaatkan white balance. Nah, dari ke-9 hal itu, maka karena kamera saku itu fungsinya adalah untuk orang-orang yang memang suka foto tapi tidak perlu pemahaman yang luas, maka nomor 3 itu perlu ditekankan. Jadi kalau misalnya ngambil foto untuk kepentingan pemandangan, itu kita bisa memilih mode landscape. Kemudian kalau kita foto untuk orang ya, atau yang ingin lebih fokus, kita bisa milih mode yang portrait. Kemudian kalau misalnya malam itu boleh kita pilih foto yang mode night. Jadi kesimpulannya untuk yang kamera saku itu adalah kita hanya eh, point and shoot, jadi memfokuskan pada objek kemudian langsung shootnya karena semuanya itu hampir rata-rata diatur otomatis oleh kamera itu sendiri. Berikutnya adalah kita mencoba mengoperasikan kamera DSLR. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan agar hasilnya bagus dan juga kameranya aman. Yang pertama, yang penting adalah bagaimana cara memegang kamera. Jadi kamera DSLR itu harganya mahal, banyak fiturnya, sehingga proses memegangnya juga harus betul-betul aman. Jadi tangan sebelah kiri itu menopang kamera. Kemudian tangan sebelah kanan itu adalah meletakkannya jari telunjuk pada tombol shutter atau tombol on-nya. Nah, sehingga kamera itu akan lebih aman dan posisi kita siap untuk melakukan proses pengiriman gambar. Kalau misalnya terdapat talinya, maka lebih baik tali itu diletakkan di dalam leher, atau kalau tidak, itu nanti tali itu diikatkan di tangan, sehingga nanti kamera akan lebih aman. Teknik yang kedua untuk mengoperasikan kamera DSLR adalah kita bisa menggunakan mode pengaturan otomatis atau mode auto. Nah, karena banyak fitur yang dimiliki oleh kamera DSLR, untuk mereka-mereka yang masih pemula, maka agar tidak terjadi kesalahan dalam proses memfoto, lebih baik kita gunakan mode auto. Artinya bahwa untuk pengaturan kecepatan ya, pengaturan ISO, termasuk diafragma itu nanti semuanya diserahkan pada kamera. Sehingga apa dihasilkan itu merupakan pengaturan yang terbaik yang dilakukan oleh kamera. Berikutnya, teknik untuk menggunakan kamera DSLR adalah silakan gunakan autofocus. Kalau misalnya Anda belum pandai di dalam mengambil sebuah fokus, ya, maka sebaiknya untuk yang laki-laki masih mula itu bisa digunakan autofocus. Tetapi perlu dipertimbangkan bahwa autofocus ini kalau sering kita pakai, maka baterai akan cepat habis karena secara mekanis lensa itu nanti akan diputar secara otomatis untuk mendapatkan fokus yang terbaik. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan durasi penggunaannya agar nanti ketika pada saat memotret itu baterainya masih habis
Jangan sampai nanti terlalu banyak menggunakan autofocus, sehingga momen-momen terbaik akan hilang karena baterainya akan cepat habis. Berikutnya teknik untuk menggunakan kamera DSLR adalah perhatikan cara merekam tombol shutter agar fokus dan stabil. Jadi kalau Anda kepingin memfokuskan sebuah objek itu, silakan tombol shutter ditekan separuh dulu. Nah, sambil menanti kamera akan menentukan titik fokus yang maksimal. Nah, setelah itu baru kita tekan sepenuhnya tombol shutternya. Pengoperasian terakhir dari kamera DSLR adalah menggunakan komposisi rule of third. Jadi di dalam kamera DSLR itu nanti ada fasilitas untuk menunjukkan di mana titik-titik yang baik untuk mengambil sebuah gambar. Nah, nanti di situ bisa diaktifkan ya modenya untuk ROT-nya sehingga nampak garis samar-samar yang akan memandu Anda di mana posisi point of interest atau pusat perhatian dari subjek itu. Nah, nanti titik-titiknya itu terbagi menjadi 4 bagian. Diusahakan daerah mata itu nanti difokuskan di titik-titik di mana pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal, seperti yang tampak pada gambar di dalam pelajaran ini. Baik, berikutnya adalah kita menggunakan mode auto, ya, atau biasanya ada warna hijau. Sekali lagi mode ini adalah mode yang memudahkan bagi pengguna karena semuanya diatur otomatis oleh kamera, baik itu ISO, kemudian speed, maupun diafragma, sehingga Anda tidak perlu repot-repot. Berikutnya adalah mode auto without flash. Jadi sama dengan yang mode auto warna hijau, tetapi di sini flash itu tidak diaktifkan. Sehingga walaupun cahaya kurang, itu nanti flash tetap tidak akan menyala. Tetapi ini cocok digunakan ketika pada saat siang hari. Baik, berikutnya adalah kita menggunakan mode auto, ya, atau biasanya ada warna hijau. Sekali lagi mode ini adalah mode yang memudahkan bagi pengguna karena semuanya diatur otomatis oleh kamera, baik itu ISO, kemudian speed, maupun diafragma, sehingga Anda tidak perlu repot-repot. Berikutnya adalah mode auto without flash. Jadi sama dengan yang mode auto warna hijau, tetapi di sini flash itu tidak diaktifkan. Sehingga walaupun cahaya kurang, itu nanti flash tetap tidak akan menyala. Tetapi ini cocok digunakan ketika pada saat siang hari. Mode berikutnya adalah aperture mode, di mana mode ini digunakan untuk mengambil foto-foto yang berlatar belakang blur atau foto-foto yang memfokuskan pada satu titik. Nah, pada mode ini aperturnya atau rananya atau diafragma itu bebas kita atur, sedangkan yang lain untuk shutter speed dan ISO itu otomatis diatur oleh kamera. Berikutnya adalah mode manual. Nah, mode manual ini digunakan oleh para fotografer profesional. Biasanya mereka punya pengetahuan yang luas bagaimana penggunaan mode-mode ini. Nah, apabila Anda belum mengetahui fungsi-fungsi dari mode ini, baik itu ISO, speed, diafragma, maka jangan gunakan ini karena nanti hasilnya tidak maksimal. Mode terakhir yang dimiliki oleh kamera DSLR adalah scan mode, di mana di dalam scan mode itu kita dimudahkan untuk memilih pilihan sesuai dengan objek yang mau kita foto. Contoh ada gambar gunung, nah itu biasanya dipilih ketika kita ingin mengambil gambar berupa pemandangan atau landscape. Ada lagi misalnya ada gambar bunga. Gambar bunga itu gambar yang mensimbolkan makro, artinya kalau kita ingin mengambil gambar-gambar kecil yang mau ditajamkan, misalnya kita mau ambil gambar
tawon ya, gambar nyamuk dan sebagainya, dan yang lainnya. Jadi nanti, silakan dicoba masing-masing mood itu sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Terima kasih. Berikutnya adalah perawatan fotografi. Nah, foto itu harganya mahal, jadi kalau DSLR itu sekitar minimal 7 juta, ada yang sampai dengan 50 juta. Jadi kalau tidak diimbangi dengan perawatan yang tertib, maka nanti kita akan rugi. Karena di dalam kamera itu ada alat-alat yang sifatnya kecil dan rawan akan kerusakan. Oleh karena itu, mulai dari lensanya, kemudian kameranya, baterainya, memori, dan aksesoris termasuk tas untuk menyimpan itu juga harus dirawat dengan baik agar nanti umur foto itu bisa lama dan akan bertahan lebih baik. Sesi terakhir adalah penyimpanan kamera, namun sebelum disimpan, ketika menggunakan, pastikan bahwa hindarkan dari panas yang menyengat, termasuk dingin yang menyengat pula. Kemudian kedua adalah hindarkan dari alat-alat yang mempunyai medan magnet yang kuat. Nah, setelah itu baru disimpan. Ketika Anda menyimpan itu silakan disimpan di tempat yang kering ya. Kalau misalnya punya alat, silakan Anda gunakan dry box yang bisa diatur temperaturnya. Kalau tidak punya alat dry box, Anda bisa gunakan alat lain ya, seperti box itu, cuma di dalamnya dikasih silika gel ya untuk mengatur kelembapan. Terima kasih dan saya cukupkan sekian. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.